إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semuanya mampu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau dan para sahabatnya kita mampu merasakan kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya, yaitu nikmat keimanan. Di atas mimbar yang mulia ini, sebagai khatib, saya memperingatkan diri saya secara pribadi dan mengajak kepada jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari di kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiada bekal yang paling baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan bekal ketakwaan. Dan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, dan juga bukan karena keturunan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketakwaan sebagai ukurannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah di atas mimbar yang mulia ini kurang lebih 15 menit kita akan membahas tentang makanan. Makanan yang haram itu merupakan magnet dari segala kejahatan. Tema yang kita ambil ini sebagaimana yang beberapa bulan menjadi trending di negeri kita, di mana ada seorang pejabat anggota aparatur negara, polisi, menembak polisi di rumahnya polisi. Namun tidak sampai di situ saja, ternyata peredaran narkoba, semakin tingginya
nilai prostitusi di negeri kita, korupsi semakin merajalela, ini semuanya ada hubungannya dengan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat di negeri kita ini. Ada seorang jaksa yang berasal dari Prancis. Beliau mengatakan you are what you eat. Pada dasarnya kalimat you are what you eat ini ingin menerangkan bahwasanya apa yang kalian adalah cerminan dari apa yang kalian makan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak peringatan. Ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan tentang bagaimana pola kita makan ini akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Maka dua filter ini yang seharusnya kita gunakan dalam kita menyeleksi makanan, yaitu filter halalan dan thayyiban. Maka tidak hanya kita memilih makanan yang lezat-lezat saja, atau kita memilih makanan yang menyehatkan tubuh kita saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita sebagai orang yang beriman untuk memilih makanan yang mempunyai dua ciri. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban. Karena apa yang kita makan ini akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita, akan menjadi daging yang akan tumbuh di dalam tubuh kita ini. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata setetes air mani nantinya yang akan menghasilkan keturunan kita itu pun dari hasil makanan yang kita konsumsi. Kalau kita menginginkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, namun yang kita konsumsi ini adalah makanan yang haram, maka itu tidak akan sampai. Kalau kita berikan permisalan, kita menginginkan kue yang berwarna putih, namun kita mencari bahan-bahannya itu dari yang berwarna hitam, maka tidak akan berhasil kita membuat kue yang berwarna putih. Nah, inilah pengaruh dari makanan. Maka dalam kesempatan yang mulia ini ada 3 dampak yang akan kita sampaikan dari makanan yang haram yang kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah tidak terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam kitab yang pernah kalian pelajari, kitab Arba'in An-Nawawi, Rasulullah pernah melihat ada seorang yang rambutnya penuh dengan debu, wajahnya kusam, pakaiannya sampai kotor semuanya. Dan orang ini ternyata melakukan perjalanan yang jauh, dan mengucapkan ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini merupakan syarat-syarat terkabulnya doa. Safal, menggunakan pakaian-pakaian yang sudah lama dipakai dan tidak menggunakan pakaian-pakaian yang selalu baru. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat ya Allah, ya Rabbi. Ini adalah syarat-syarat terkabulnya doa. Namun Rasulullah SAW mengatakan, orang ini doanya tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa mat'amu haram, wa malbasu haram.
Semua yang dia pakai, yang dia makan adalah dari sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan fa anna yustajabu lidzalika. Dari mana akan dikabulkannya doa orang tersebut? Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, perlu kita perhatikan, ya. Kalau kita ini berdoa dan doa kita lama tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita langsung berkeluh kesah, ya Allah, kenapa doa kita kok tidak Engkau ijabahi? Tapi kita perlu melihat ke belakang. Jangan-jangan makanan yang kita suapkan kepada anak-anak kita, biaya pendidikan untuk anak-anak kita, kendaraan mewah yang kita gunakan, itu kita peroleh dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ini luar biasa. Kalau kita lihat dalam perang Uhud, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala turun, itu pun karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini doa ini terputus, maka kita akan mendapatkan kesusahan baik di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang haram ini akan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Kalau kita ambil permisalan sepeda motor, itu pabrikannya harus diisi dengan BBM. Namun kalau kita isi dengan kuah rawon atau kuah soto, itu mesti sepeda itu akan rusak. Sama dengan tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara kesehatannya. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah. Karena kalau kita makan makanan yang haram, kita memutar keuangan yang haram, ini akan menjadikan hati kita ini gelap. Ketika hati itu gelap, menjadikan pikiran ini tidak tenang. Dari pikiran yang tidak tenang ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka kalau kita menginginkan hidup yang sehat, menginginkan hidup yang segar, itu jauhi makanan-makanan yang haram. Kemudian yang terakhir, makanan-makanan yang haram itu akan menjadi magnet kita untuk melakukan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghubungkan antara makanan yang baik dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, wa'malu solihah. Ada hubungan antara amal yang soleh dengan makanan yang kita konsumsi. Semakin banyak makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita, perut anak-anak kita, itu semakin berat mereka dalam melaksanakan kebaikan. Orang yang makanannya halal itu akan mudah menerima masukan. Hatinya lapang, diberikan masukan, diterima dengan baik, akhirnya mendapatkan solusi. Tapi kalau makanannya haram, hatinya gelap, pikirannya tidak tenang, diberi masukan, akhirnya terjadi percekcokan, dan na'udzubillah, akhirnya terjadi permusuhan, dan akhirnya sampailah kepada pembunuhan. Maka jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita perhatikan, pentingnya kita menjaga makanan-makanan yang halal. Hidup sederhana itu lebih baik daripada kita terlihat mewah, terlihat kaya, disegani orang-orang karena kekayaan kita, namun itu semuanya dari makanan-makanan yang haram. Mungkin orang banyak yang tidak tahu dan kita sehat,
Namun suatu saat nanti ketika kita mati, adab dari Allah Subhanahu wa taala sudah menanti kita. Dan ini sesuai dengan perkataan Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aulah, tidak ada tempat yang paling cocok melainkan neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal wa na'udzu bika minar riya' was-sum'a wal kibar. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.